Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi na'amah yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang kami cintai karena Allah, bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kenikmatan, dan bulan yang sangat agung. Maka untuk itu tiada kata kecuali asyukru, bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur, berikutnya akan Allah tambah kenikmatan kita. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, ayat yang barusan saya baca menggambarkan tentang betapa ketika kita berbicara tentang Ramadan, tentang puasa, ini memiliki satu fokus apa yang Allah inginkan, yakni la'allakum tattaqun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka disinilah sebetulnya nilai-nilai dasar tentang apa yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, agar betul-betul pasca puasa mendapatkan satu gelar al-muttaqun, orang-orang yang takwa. Maka PR yang sangat penting yang senantiasa harus kita hadirkan dalam seluruh memori keberadaan kita sebagai seorang yang sedang berpuasa adalah bagaimana kita mencoba untuk memahami, mencoba untuk mendasari tentang apa itu takwa. Di dalam sebuah ayat surah Ali Imran 102 Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ketika Allah mengajak kepada hamba yang beriman, wahai orang-orang yang telah beriman, maksud pada ayat ini betul-betul membutuhkan satu pencermatan bahwa orang-orang yang bertakwa itu bisa menjalankan dengan apa yang Allah inginkan, itu adalah orang-orang yang sudah siap diatur oleh Allah. Dan sinyal alladzina amanu menggambarkan orang-orang yang telah beriman. Jadi orang yang siap diatur oleh Allah, orang yang sudah pasrah dengan segala apa yang Allah inginkan, orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh serta taat kepada Allah, mereka itulah yang diseru oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bahkan di dalam sebuah ayat yang lain juga ditandaskan, ya, dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum. Hendaklah Anda bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Ketika kita korelasikan antara ayat yang barusan saya baca dengan apa yang Allah inginkan bicara tentang masalah takwa, kita tidak akan mungkin mendapatkan gelar al-muttaqun, gelar takwa di akhir-akhir pada bulan Ramadan, kecuali betul-betul ada upaya yang maksimal, ada keseriusan, ada kerja-kerja yang betul-betul kerja-kerja yang serius. Karena apa? Bicara takwa betul-betul menggambarkan fattaqullah. Allah memerintahkan kepada kita. Ya, fattaqullah mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Maka saudara sekalian, gambaran sederhana kita perlu untuk memahami definisi secara sederhana tentang masalah takwa. Memang banyak definisi ketika kita bicara tentang masalah takwa. Satu contoh misalkan di dalam tafsir dikatakan, ya, at-taqwa imtithalu awamirillahi ta'ala. Jadi bahasa sederhananya ketika kita ini berbicara tentang masalah takwa adalah imtithalu awamirillah, merealisasikan perintah-perintah Allah. Ada kata-kata awamir,
tidak cuma satu perintah, semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, maka itu menjadi satu keniscayaan untuk bagaimana kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius agar perintah-perintah itu kita lakukan. Tidak hanya sekedar perintah, tetapi wastinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Saudaraku sekalian yang kami cintai karena Allah, maka berangkat dari definisi yang sederhana ini, ketika kita ada di bulan Ramadan, kita tergambarkan bahwa Ramadan ataupun puasa yang artinya adalah imsak, menjaga, bertahan, menahan. Ini betul-betul sangat kuat korelasinya dengan makna takwa, yang artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka saudaraku, bukan kok kita saja yang berusaha untuk mencari hakikat tentang takwa. Suatu saat ketika Rasulullah ditanya tentang definisi takwa, kata Rasul, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam sini. Sambil Rasulullah menunjukkan tangannya ke dalam dadanya, artinya bahwa takwa itu tidak bisa dipisahkan dengan kebersihan hati. Takwa itu tidak bisa dipisahkan dengan ketulusan hati, keikhlasan hati. Dan disinilah ketika kita berpuasa, bagaimana juga Rasulullah ingatkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wahai orang-orang yang beriman, di sini kita disuruh oleh Allah, kita juga diminta oleh Rasulullah, siapa orang yang berpuasa dengan dasar iman wahtisaban dan dengan dasar ikhlas tulus lillah karena Allah, ghufirallahu, Allah akan dosa-dosa. Maka berbicara tentang masalah puasa ini senantiasa amal, ampunan, amal, ampunan, amal, ampunan, tetapi dengan syarat betul-betul puasa kita ini dasarnya adalah yakin. Puasa kita ini dasarnya adalah ikhlas, tulus lillah, bukan karena ada motivasi yang lain. Semangatnya adalah mengabdi, semangatnya adalah beribadah, sama adalah taat. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa dengan segala ibadahnya ada di dalamnya, kita cuma berharap moga-moga semua yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, di dalam sebuah ayat surah Al-Ahzab, Allah ingatkan kepada kita tentang ada beberapa karakter ciri orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, di sini mulai jelas. Ketika Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang telah beriman, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takulah kepada Allah, taatlah kepada Allah, ya. Maka berikutnya Allah mengatakan wa qulu qawlan sadida. Katakan dengan kata-kata yang benar. Ini maknanya apa? Ketika orang sudah berusaha untuk semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, tampak secara zahir dari kata-katanya. Kata-katanya benar, kata-katanya baik, jauh dari dusta. Kata-katanya bisa dipercaya. Jadi orang yang bertakwa ini betul-betul orang yang tergambarkan dari ucapan setiap saat. Bagaimana berkomunikasi dengan temannya, bagaimana berbicara dengan yang lain, bisakah dia dipercaya, atau sebaliknya. Kalau ternyata dari katanya saja tidak menggambarkan kejujuran, tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah, ini sudah tampak alamatut takwa, tanda-tanda takwa sudah tidak mungkin ada dalam diri seseorang. Karena sederhana, wa qulu qawlan sadida. Kata-kata qulu menggambarkan perintah. Kata-kata wattaqullah juga menggambarkan perintah, dan yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku sekalian, ya, kalau kita sudah berusaha dari kata-kata kita menggambarkan kata yang indah, baik, jujur, ikhlas, apa yang mesti akan kita dapatkan? Yusrih lakum a'malan. Allah akan yusrih, akan memperbaiki. Allah akan terlibat. Ketika kita beriman, sungguh beriman, kita yakin kepada Allah,
Berikutnya kita menjauhi segala larangan Allah, menjalankan perintah Allah, kita tunduk taat kepada Allah. Dan berikutnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin jaga lisan, jaga ucapan. Pasti Allah akan terlibat untuk bagaimana memperbaiki diri kita. Yuslih lakum a'malakum. Siapa yang memperbaiki? Allah. Jadi dengan sendirinya Allah akan terlibat dengan sendirinya Allah akan berusaha untuk andil, ya. Dan dari sinilah saudara sekalian, puasa memiliki makna dan potensi agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah besar sekali. Ya, apa yang kita lakukan dari pagi sampai pagi, dari siang sampai siang, semuanya adalah menggambarkan aktivitas yang positif. Semangat untuk bagaimana beribadah luar biasa. Taraweh di mana-mana luar biasa. Ini satu kondisi momentum yang sangat luar biasa yang harus kita tahu. Ya. Bahkan ketika berbicara tentang masalah takwa, bukan kok kita yang masih mencari-cari bagaimana dan bagaimana. Suatu saat Umar bin Khattab ingin menandaskan, ya, tentang apa sih sebetulnya takwa itu. Umar bin Khattab suatu saat tanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ya, apa sih itu takwa? Ini menggambarkan bahwa bukan berarti, saya meyakini bukan berarti Umar bin Khattab tidak tahu, tetapi ingin memantapkan, ingin sharing, ingin memadukan pemikiran agar apa yang dibayangkan, dirasakan dan dilakukan jangan-jangan salah. Maka berikutnya Umar mencoba untuk diskusi dengan Ubay bin Ka'ab tentang apa itu takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, ya, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kata Ubay, tahukah Anda ketika Anda berjalan di satu jalan yang licin, di satu jalan yang sangat licin begitu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan? Pamada ta'mal, kata Umar bin Khattab, jamartu wastahat, saya mencincingkan lengan dan saya berhati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, hahuwa taqwa, itulah taqwa. Nah, artinya apa? Sederhana bisa kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab ini menggambarkan bahwa sebetulnya ketakwaan itu adalah ibarat orang yang berjalan di satu jalan yang sangat licin, ya, di situ penuh dengan duri, maka dibutuhkan kehati-hatian, butuhkan keseriusan bahwa jalan yang dilalui adalah jalan penuh dengan duri, maka diterjemahkan hadis ini oleh seorang mufassir fi dalil Quran, ya, Syed Qutb mengatakan dalam kita menjalani kehidupan ini penuh dengan duri-duri kehidupan. Kata beliau, harus hati-hati agar kita terjaga dari duri-duri kehidupan itu. Di mana kita berada, ketemu dengan banyak orang, akan banyak duri di situ. Dalam kata memungkinkan akan muncul masalah, dalam obrolan memungkinkan munculkan masalah. Maka kata Syed Qutb, hendaklah kita betul-betul hati-hati menjaga agar betul-betul di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita menjalani aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas kita bersama sesama manusia ini, agar betul-betul hati-hati. Maka disitulah saudara sekalian, ketika kita ada di bulan puasa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ya, jangan sampai berikutnya puasa datang begitu saja tanpa kita betul-betul perhatikan apa sebetulnya apa yang Allah inginkan tentang puasa itu sendiri. Kalau secara rukun puasa kita lakukan dan itu sudah kita jalankan, insya Allah, kemudian ibadah-ibadah dalam selama Ramadan juga kita lakukan dengan baik, dengan penuh perhatian dan penuh kekhusyukan, maka insya Allah apa yang akan kita cita-citakan, la'allakum tattaqun, apa yang Allah inginkan agar kalian menjadi orang-orang yang pertama bersama Ramadan ini, akan kita capai. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, karena kalau kita sudah betul mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika kita berkata, kata-kata kita akan dibimbing oleh Allah. Ketika kita berbuat, tangan kita, kaki kita, akan Allah bimbing tangan kita, kaki kita kepada syaratnya
kita terus tidak bosan-bosan untuk hadir dalam kebaikan-kebaikan. Bahkan kalau yuslih lakum a'malakum itu ada di dunia, maka berikutnya akan Allah berikan ujroh apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa. Ya. Coba kata-kata dzunub ini menggambarkan jamak taksir yang artinya kita ini tidak lepas dari salah dan khilaf. Akan tetapi banyak pintu-pintu maghfirah, ya, pintu-pintu ampunan yang Allah berikan kepada kita. Dan puasa adalah satu momentum yang sangat luar biasa, yang harus kita ambil momentum itu dengan penuh seriusan, penuh kehati-hatian. Dan moga-moga dari sinilah berikutnya kita akan mendapatkan apa yang Allah inginkan. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, maka kembali kepada ayat tadi, Ibnu Katsir menggambarkan kepada kita, ya, yaqulu ta'ala amran ibadal mu'minin bitaqwahu. Ayat tadi menggambarkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba mukmin, ya, kepada orang-orang mukmin ini agar betul-betul menjalankan ketakwaan. Wa ya'buduhu ibadatan man kana ka'annahu yarahu, ya. Kemudian menyembah Allah lain. Bahwa menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu wujud real dari makna. Kita sujud, kita beribadah, kita berdoa, ibadah itu semuanya adalah semata-mata karena Allah. Jadi ibadah kita yang kita lakukan bukan karena terpaksa, bukan karena si fulan, bukan karena ramai atau bukan karena sepi, tetapi semata-mata di dalam kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak dilihat oleh Allah, seakan-akan di dalam kita menjalankan ibadah kita melihat Allah. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, maka insya Allah apa? Ya, kita akan diberikan banyak sekali bimbingan oleh Allah. Ya. Kalau dalam bahasa ini dikatakan, ya, wa yaqulu qawlan sadidan mustaqiman la iwaja fihi wa la inkhiraf, dan Allah berjanji annahum idza fa'alu dzalika atsabahum ali. Kalau semuanya itu sudah kita lakukan, ya, ibadah karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, baca Quran karena Allah, semuanya lillah, tidak ada tendensi lain, maka insyaallah kita akan dibimbing oleh Allah. Ya, rezeki kita akan dipermudah. Kegiatan-kegiatan amal-amal kita senantiasa akan Allah berikan bimbingan dengan bimbingan-bimbingan yang lebih baik. Karena itu akan janji Allah. Karena itu janji Allah sendiri. Itu contoh misalkan Allah mengatakan ketika orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak bisa. Kehidupan, problem kehidupan yang kita jalani ini itu banyak sekali. Dalam kita berumah tangga banyak masalah. Dalam kita bermasyarakat saya yakin ada banyak masalah. Allah memberikan kunci. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membuka makhraj, solusi, jalan keluar dari berbagai persoalan itu sendiri. Bisa jadi kita punya banyak masalah, sulit menyelesaikan masalah, bisa jadi itu juga sumbernya dari diri kita. Nah, Ramadan datang, Allah mengajak kepada kita untuk bagaimana betul-betul siang kita, malam kita itu betul-betul hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau itu ada dalam diri kita, maka insyaallah problem kita, masalah kita dengan izinnya akan Allah berikan solusi. Moga-moga dengan kajian yang singkat ini Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalankan ibadah puasa, dan moga-moga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya kita mendapatkan ampunan itqun minan nar. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Minta maaf dari segala khilaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.